Shalom semua, selamat pagi, semangat pagi, luar biasa, amin. Jadi selamat pagi buat kita yang di US dan selamat sore menjelang malam yang buat di Indo atau dimanapun Anda berada. Kembali saya berterima kasih boleh dikasih kesempatan untuk sharing pada pagi hari ini, pada renungan pada pagi hari ini. Dan akan saya beri judul renungan pada pagi hari ini, Rawat Benihmu. Nah, saudara, firman utamanya kita udah sering dengar firman Tuhan yang luar biasa ini ada di Filipi 4 ayat 6 dikatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Amin. Saudara, saya yakinlah kita udah sering mendengar sharing firman Tuhan tentang jangan khawatir ya. Tapi izinkan saya pada pagi hari ini sharing sekali lagi tentang hal kekhawatiran ini. Nah, itu tadi ayat kita yang utama, tapi akan saya tambahkan beberapa ayat berikutnya ada di Matius 6 ayat 31. Firman Tuhan di Matius 6 ayat 31 berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang kami makan, apa yang akan kami minum, dan apakah yang akan kami pakai," saudara. Nah, ya udah saya juga percaya kita juga udah sering mendengar firman Tuhan ini ya saudara ya. Kita udah dengar banyak sharing khotbah, emang benar bahwa kita itu jangan khawatir tentang semua kebutuhan hidup kita. Tetapi ayat ini juga bukan cuma berkata jangan khawatir aja, tetapi dilanjutkan ada kalimat kan setelah kata Tuhan jangan khawatir, kemudian firman Tuhan berkata ada kalimat dan berkata, ya kan? Dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Jadi pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk tidak khawatir, bukan cuma di dalam perasaan saja, tetapi juga untuk tidak mengatakan kekhawatiran kita itu, saudara. Berkata-kata tentang kekhawatiran kita itu artinya samalah kalau kita misalnya lagi ngobrol sama keluarga atau lagi ngobrol sama teman-teman, sama kerabat, sama teman kerja, kita ngobrolin tentang kekhawatiran kita mengucapkan tentang ketakutan kita, saudara. Kita berkata khawatir tentang hari besok, kita berkata khawatir gimana besok keadaan besok. Dan saya ini kan eh, sering kumpul sama teman-teman sekarang, saudara. Selama 2-3 minggu terakhir banyak tuh teman-teman yang selalu khawatir tentang keadaan politik, saudara ya. Walaupun ribut banget lah, saudara, kayak ada dua kubu gitu kan. Dan kita udah dapatkan mayor baru di New York. Nah, kita itu kemarin ada dua kubu gitu kan, saudara, yang pilih ini, yang pilih itu. Jadi, saya bilang udahlah, nggak usah khawatir gitu kan. Kalau kita anak Tuhan ya kita percaya Tuhan turut campur tangan, Tuhan pasti pilih pemimpin yang terbaik ya kan. Tapi ya selalu ribut-ribut kekhawatiran itu, walaupun sebagian besar dari kita nggak bisa nyoblos juga gitu loh, saudara. Jadi ya ngapain gitu kan. Tapi ya amin, tiap kali ketemu pasti selalu kekhawatiran, ketakutan yang dibicarakan. Nah kan kita juga nggak enak lah, saudara ya, kalau selalu ngobrol tentang kekhawatiran, ketakutan. Ataupun kekhawatiran yang seperti saya bilang soal ekonomi, soal bagaimana kita mencukupi keperluan kita yang hari-hari akan depan, dan sebagainya, saudara. Nah, kalau kita pada pagi hari ini yang ada di Zoom meeting pada pagi hari masih sering ada khawatir dan sering masih memperkatakan kekhawatiran kita, maka di firman Tuhan ini diingatkan, jangan kita punya perasaan khawatir dan juga jangan mengatakannya. Tuhan itu berkata janganlah, berarti melarang, saudara. Tuhan itu melarang kita untuk khawatir dan melarang kita untuk memperkatakan, untuk mengobrolkan kekhawatiran kita. Kemudian Tuhan lanjutkan di Matius 6 ayat 31, Tuhan firman berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, ini kan kembali saya ucap sekali lagi ayatnya, saudara.
Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, dan apakah yang akan kami pakai, ya kan saudara. Jadi misalnya ibaratnya saudara kalau kalau seperti anak kecil nih saudara ya. Nah anak kecil ini hari ini tuh udah terpenuhi semua kebutuhannya. Breakfastnya udah dapet, makan siang udah dapet, dinner udah dapet, keperluan sekolah udah dapet, semuanya hari ini udah terpenuhi dan udah masuk udah malam dan siap untuk tidur ya dia. Jadi anak kecil ini udah kenyang, udah happy lah, semua udah dapat, dia masuk kamar dan siap untuk tidur. Tapi sebelum tidur dia ke kamar mandi, dan waktu dia ke kamar mandi ibaratnya saudara dia lewat ruang makan ya kan, dan dia lihat di atas meja makan nggak ada makanan ya kan, karena udah bersih, udah dibersihkan sama orang tuanya saudara. Nah lalu anak ini mulai khawatir, lah di meja kok nggak ada makanan nih ya, gimana besok, gimana besok saya mau makan apa ya kan. Nah dia jadi kembali setelah dari kamar mandi kembali ke kamarnya, karena melihat meja makannya kosong dia mulai khawatir, aduh gimana nih besok kok di atas meja nggak ada makanan, apakah besok sekarang saya harus call teman saya minta bekal, misalnya minta sharing bekal teman saya ya kan. Jadi ibaratnya anak ini nggak percaya bahwa papa mamanya itu sudah menyediakan buat anak ini, keperluan anak ini makanan besok hari mulai dari pagi hari sampai malam hari saudara. Makanya di dalam Roma 8 ayat 17 firman Tuhan berkata, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, saudara. Nah, saudara, percaya kita semua bahwa adalah anaknya Tuhan, amin, saudara. Dan kalau kita percaya bahwa kita adalah anak-anaknya Tuhan, seperti firman Tuhan yang baru kita baca, maka kita adalah ahli waris dan berhak menerima janji-janji Allah. Makanya sebabnya Tuhan Yesus melanjutkan ajarannya di Matius 6 ayat 32. Kita lanjutkan di Matius 6 ayat 32. Firman Tuhan berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, jadi kalau kita terus punya perasaan khawatir dan terus memperkatakan kekhawatiran kita, harus jadi tanda tanya, apakah kita itu kenal Tuhan itu sebagai Bapa kita atau enggak. Kalau kita terus khawatir dan terus memperkatakan kekhawatiran kita seperti anak tadi itu, saudara, ibaratnya yang tidak mengenal siapa Bapa kita, saudara. Tapi firman ini menjelaskan, meneguhkan kepada kita bahwa Tuhan tahu semua apa yang kita butuhkan, saudara. Kita harus tahu, kita harus kenal hati Tuhan lebih dekat lagi, percaya dia punya hati sebagai Bapa yang mau memenuhi, menanggung semua kebutuhan kita. Nah, kalau kita mengerti hal ini, saudara, mengerti hatinya Tuhan, memang kadang Tuhan membawa kita kepada keadaan yang terpojok, kepada keadaan yang terjepit. Tetapi Tuhan memakai keadaan yang terpojok dan terjepit ini, saudara, untuk menguji iman kita. Supaya kita itu benar-benar berserah penuh kepada Tuhan, bukan kita mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan orang lain atau mengandalkan apa yang kita punya, saudara. Tapi benar-benar kalau kita saat terpojok, nggak ada jalan keluar, kita itu mengandalkan Tuhan. Jadi pada saat kita mengalami pertolongan, mengalami jawaban doa, mengalami jalan keluar dari Tuhan, kita tahu persis, wah ini itu datangnya dari Tuhan. Jadi nggak ada alasan buat kita untuk menyombongkan diri. Nggak ada alasan kita berkata, oh ini mah karena saya bisa, ini karena saya mampu, ini karena saya pintar dulu, punya ini, punya itu. Enggak, saudara. Tetapi kita akan berkata, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ajaran Tuhan di Matius 6 ayat 34 ayat berikutnya berkata, sebab itu janganlah kami khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, ayat ini berkata bukan untuk supaya kita malas-malasan dan tidak memikirkan hari besok. Tetapi ayat ini berkata jangan khawatir akan hari besok. Kenapa, saudara? Karena firman Tuhan juga berkata kan, kasih rahmat Tuhan, berkat Tuhan itu baru setiap hari. Jadi kita jangan takut hari besok. Kalau kita mikirin hari besok takut, ya karena apa, saudara? Karena besok ada
kekuatan baru yang Tuhan kasih. Hari ini kita belum dapat kekuatannya. Tetapi besok, kenapa Tuhan bilang jangan takut? Karena besok rahmat Tuhan, kasih setia Tuhan baru, berkat Tuhan baru. Besok itu ada kekuatan baru yang Tuhan kasih buat kita. Besok ada favor baru, perkenaan baru yang Tuhan kasih buat kita. Besok ada supply baru yang fresh, ada persediaan baru dari Tuhan yang Tuhan kasih buat kita. Jadi kalau kita mulai mikirin besok-besok, kita nggak kuat. Kenapa? Karena emang kekuatan itu belum dikasih, ya kan? Baru dikasih itu besok, saudara. Karena berkat Tuhan, kasih rahmat Tuhan itu baru setiap pagi. Jadi ya kalau besok kita jalani, ya kita bisa. Kenapa? Karena pada pagi hari seperti hari ini, kita dapat kekuatan baru dari Tuhan, kita dapat favor baru dari Tuhan, kita dapat supply baru dari Tuhan. Amin. Ya, kita pasti bisa bersama Tuhan, saudara. Nah, yang kedua, saudara, itu yang pertama, jangan khawatir dan jangan perkatakan kekhawatiran kita. Dan yang kedua dikatakan di Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, saya pernah beli barang, saudara, lewat telepon. Ya kan, saya order barang, saya telepon customer service, kemudian saya order barangnya, saya kasih nomor kredit card saya, transaksi terjadi, dan saya setelah itu saya bilang thank you, ya terima kasih, dan saya tutup teleponnya. Kenapa saya bilang thank you, saudara? Karena saya percaya barang yang saya order pasti akan saya terima dalam beberapa hari ke depan. Nah, untuk hal seperti itu kita bisa percaya, walaupun kita belum melihat barangnya, kita udah berkata thank you dulu, karena kita percaya bahwa barang itu pasti kita akan terima. Nah, sama seperti kita berdoa kepada Tuhan, saudara. Kita berdoa kepada Tuhan, sebelum kita menerima jawaban doa, kita berkatakan bersyukur, berterima kasih, walaupun memang jawaban doanya belum kita dapatkan, saudara. Jadi iman kita kepada Tuhan itu percaya bahwa Tuhan itu bisa mencukupkan kebutuhan kita, tapi juga iman kita itu juga bisa mengucap syukur sebelum kita mengalami jawaban doa kita, saudara. Nah, yang jadi masalah di mana kita sudah mengucapkan doa dan di masa penantian ini, saudara, di masa menunggu ini, ya kan, di masa kita menanti jawaban, di masa kita menanti terobosan, banyak anak Tuhan yang putus asa, menyerah, tidak sabar, dan akhirnya jadi malas berdoa, akhirnya jadi dingin hatinya kepada Tuhan, saudara. Tetapi ingatlah, saudara, di ayat ini dikatakan, kalau kita udah berdoa, percayalah kita sudah menerimanya. Ingat, saudara, setiap kata-kata yang kita keluarkan itu seperti benih, saudara. Ya kan, kata-kata yang kita ucapkan itu seperti benih, saudara. Makanya harus kita rawat, saudara. Yang namanya benih itu harus kita rawat supaya kita bisa lihat hasilnya, supaya menghasilkan. Karena benih itu kan harus ditanam, ya kan? Ditanam itu artinya ada di bawah permukaan, saudara. Enggak kelihatan, di tempat yang gelap kita nggak bisa lihat, saudara, ya kan? Di bawah, saudara. Nah, sering pada saat kita menanti jawaban, kita merasa doa kita tidak menghasilkan apa-apa. Terasa seperti benih itu ditanam di bawah, di tempat yang gelap. Kayaknya hidup kita gelap, kok nggak ada jawaban, ya kan? Ditambah dengan suara-suara bisikan iblis yang mengatakan bahwa tuh kan doa kamumu itu seperti nggak dijawab Tuhan, doa kamu itu seperti dikubur, ya kan, dan tidak menghasilkan apa-apa. Nah, iblis itu membisikkan kita bahwa semua doa-doa kita, kata-kata kita itu seperti terkubur. Nah, kalau terkubur itu kan busuk dan mati, tetapi firman Tuhan berkata benih itu ditanam. Beda antara dikubur dan ditanam, saudara. Kalau yang ditanam kita tahu pasti menghasilkan sesuatu, pasti tumbuh, asal kita harus merawatnya. Kita harus menyirami supaya menghasilkan kehidupan, saudara. Makanya daripada kita memperkatakan kekhawatiran kita yang mematikan benih itu, saudara, kita sirami, kita rawat benih doa kita itu dengan ucapan syukur. Supaya kita itu kalau terus bersyukur, kita tetap teguh, iman kita tetap teguh di dalam menanti jawaban doa. Jangan menunggu dijawab dulu baru bersyukur. Kita itu harus berterima kasih bahwa jawaban doa dan terobosan itu sedang on the way, sedang datang.
seperti benih yang nggak kelihatan, tapi kalau kita rawat, kita sirami, suatu hari pasti akan tumbuh dan memberikan kehidupan. Nah, saudara, mungkin saat ini kita semua sedang berjuang dalam segala sesuatu, ya kan, dalam masalah tertentu. Mungkin ada dalam masalah ekonomi, dalam masalah kesehatan, ada anggota keluarga yang sakit, ya kan. Sekali lagi, jangan matikan benih kita dengan memperkatakan semua kekhawatiran kita, ketakutan kita, tapi sirami dengan ucapan syukur. Katakan, terima kasih Tuhan, saya percaya saya sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, saya percaya ekonomi saya besok jauh lebih baik. Saya percaya Tuhan, bahwa keluarga saya yang sakit disembuhkan. Saya percaya Tuhan, saya akan mengalami terobosan. Saya percaya, saya percaya, saya percaya. Katakan itu terus, saudara. Maka kita akan melihat benih-benih yang doa kita dalam ucapan kata yang menjadi benih itu kita sirami dengan ucapan syukur, maka kita akan melihat hasilnya, kita akan mengalami terobosan, mengalami jawaban doa. Amin. Nah, saudara, saya mau tutup dengan sedikit kesaksian. Waktu itu saya dan Teddy mau dari apartemen, kita mau pikir ada berkat Tuhan, mau ambil rumah, saudara, ya kan. Nah, kemudian kan kita cari agent, kemudian kita cari-cari rumah, kan proses cari rumah itu nggak mudah, saudara, ya. Banyak rumah yang dimasuki, ada yang angker, kita masuk kayaknya, aduh, ini mah kayak nggak enak perasaannya, atau daerahnya terlalu jauh, ya kan. Berbagai macam, lama banget, saudara, banyak banget rumah yang kita masuki. Dan kemudian akhirnya kita mendapatkan rumah yang kita sepakat, kita suka, harganya juga masuk di dalam budget kita. Akhirnya kita melakukan penawaran melalui agent itu, saudara. Dan selama nawar kan, saudara, ya kan, namanya nawar kan, diturunin harganya. Selama menanti jawaban, habis pulang kerja, saya dan Teddy itu sengaja datang ke depan rumah itu yang kita mau, kita berdoa berdoa pada Tuhan dan percaya, Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memberikannya. Dan benar aja, saudara, kemudian si ownernya menerima tawaran kita, ya kan, dan akhirnya kata agennya, ya udah, kita mau proses. Tapi sebelum kita tanda tangan kontrak dan sebagainya macamnya, besoknya si agennya call lagi. Si agennya bilang, oh sorry, dibatalin sama ownernya karena ada yang nawar dengan harga yang jauh lebih tinggi. Aduh, kita bilang, padahal kita udah yakin Tuhan mau kasih, ya kan. Tapi ada yang nawar lebih tinggi. Ya udahlah, ya kan. Tapi kita tetap percaya dalam hati ini Tuhan itu udah kasih rumah ini buat kita, gitu kan. Tapi ada yang nawar lebih tinggi, saudara. Tapi kita tetap berdoa, terima kasih Tuhan, udah dapatkan rumah itu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Selalu begitu, saudara. Dan masih datang juga berdoa, saudara. Dan benar aja, saudara, 2 minggu kemudian agennya call lagi. Dan dia bilang, oh congratulations, kalian yang dapat, katanya. Kenapa? Karena orang yang nawar lebih tinggi itu emang menawar lebih tinggi, tetapi uang mukanya, uang DP-nya belum ready, katanya. Sedangkan ownernya itu udah mau cepet-cepet aja dijual karena dia udah mau pindah ke luar state. Nah, pendek kata, akhirnya ya kita bisa dapatkan dengan ucapan syukur, percaya bahwa Tuhan sudah memberikannya buat kita. Saudara, jadi apapun itu bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Tuhan itu bisa membalikan keadaan asal kita sirami benih doa kita dengan ucapan syukur. Jangan khawatir apapun juga. Amin. Salam penuaian, salam terobosan. Sekali lagi saya bacakan Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.